Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue udah baik-baik aja pastinya, dan selamat datang kembali di channel Punggawa. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen ngucapin dulu kongsi pacai, selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Kemarin tanggal 17 Februari, semoga segala macam hal yang kita dapat mengikuti, semoga semua luck, happiness, prosperity bakal mengikuti teman-teman semua di tahun kuda yang baru ini. Dan juga bagi teman-teman yang Katolik yang merayakan, selamat Hari Rabu Abu dan juga selamat memasuki Prapaskah. Semoga selalu diberikan ketenangan, selalu diberikan kesejahteraan, selalu diberikan kebahagiaan. Kiranya juga semua manusia mengingat bahwasannya kita akan kembali lagi menjadi abu pada akhirnya. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan, teman-teman yang muslim. Ibadah puasa sebentar lagi juga Idul Fitri, Ramadan, bulan Ramadan. Semoga di bulan suci ini teman-teman juga ibadah puasanya diberikan kelancaran, diberikan kebahagiaan selalu, dan juga diberikan sukacita yang berlimpah ya di tahun ini teman-teman. Oke, jadi mungkin itu yang pengen gue ucapin sebelum kita mulai konten. Dan sekarang kita bakal masuk ke poin utama pembahasan kita nih guys. Jadi hari ini gue bakal ngebahas suatu tim yang unik. Yang uniknya nih menurut gue in a bad way or in a funny way. Karena menurut gue ini tim bener-bener nggak tau lah, menurut gue tim ini lucu. Ya bener, sesuai yang kalian lihat thumbnail. Kita bakal bahas mengenai Atletico Madrid. Kira-kira ada apa dengan Atletico Madrid? Kita bakal bahas. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Atletico Madrid ya, mungkin kayak gini deh, gue bakal kasih pertanyaan dulu ke kalian. Kira-kira kalau misalnya sebelum musim dimulai, kalian ditanya sama orang nih, menurut lo siapa sih yang bakal juara La Liga? Pasti, gue yakin pasti banyak sekali orang di luar sana, atau mungkin hampir semua orang di luar sana bakal menjawab dua tim. Real Madrid, Barcelona, titik. Case close. Ya gue setuju. Memang tiap tahun ya it's either Madrid or Barcelona. Tapi ada satu tim yang menurut gue tim ini tim yang cukup besar, tim yang cukup punya nama lah maksud gue ya. Dan tim ini seolah-olah terlupakan. Atletico Madrid jawabannya. Atletico Madrid menurut gue memang salah satu tim yang berhasil mendobrak dominasi Real Madrid dan Barcelona di La Liga beberapa tahun terakhir. Tapi dobraknya juga disentil-sentil doang, kayak maksud gue nggak mendobrak yang benar-benar mereka dominan selama 3 tahun, dominan selama 4 tahun, enggak. Tapi dominannya ya setahun itu pun karena Madridnya lagi jelek, Barkanya lagi jelek. Jadi menurut gue ya faktor luck di sana. Kayak gitu. Tapi sebenarnya apa yang ngebuat Atletico Madrid itu kayak begitu? Se-inkonsisten itu. Dari dulu kan penyakit Atletico Madrid ini sama, inkonsistensi. Jadi menurut gue Atletico Madrid ini super aneh guys, karena mereka nih ya kalau misalnya kalian sering ngedengar gitu Robin Hood of La Liga, itulah Atletico Madrid. Karena mereka bisa menang dengan gila, dengan mudahnya seperti itu melawan Barcelona, melawan Madrid, dibantai-bantai Madrid Barca. Tapi giliran lawan tim yang mediocre, tim yang tanda kutip tim kecil, tim papan tengah, tim papan bawah, mereka malah kesulitan. Bahkan mereka sering kali drop point. Musim ini pun sama. Jadi kira-kira apa yang terjadi di dalam internalnya Atletico Madrid? Apakah ini tentang taktik? Apakah ini tentang Simeone? Apakah ini tentang pemain? Kita bakal bahas. Karena menurut gue ini bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah pola. Dimana pola itu lahir dari sebuah identitas. Yang dimana ini kita bakal bahas. Yang pertama adalah identitas yang diciptakan oleh Diego Simeone sebagai pelatih. Sejak era Diego Simeone guys, menurut gue Atletico Madrid ini punya 4 playstyle. Yang pertama itu adalah mungkin kalian sering dengarnya parkir bis, parkir pesawat ya, whatever you say it lah, whatever itu you name it lah, serah gitu. Taktik parkir ini menurut gue ya sekarang bahasa kecinya harambol kayak gitu. Tapi menurut gue bahasa kerennya, bahasa ball knowledge-nya itu adalah compact defensive block. Dimana Atletico Madrid ini ya tugasnya memang cuma bertahan. Dimana saat bertahan itu pola penyerangan mereka jelas cuma satu, counter attack, di mana membutuhkan fast pace transition. Itu adalah transisi cepat, di mana sebuah tim bisa mengubah pola defensif mereka menjadi pola ofensif dengan sangat cepat saat mereka mendapatkan momentum. Memang Atletico Madrid ini ibarat kata kayak lu main Rom pakai Tigreal. Kalau misalnya nggak dapet momen ya kelar, lu nggak bakal menang gitu loh. Tapi kalau misalnya lu dapet momen yang tak
Itu menurut gue Atletico Madrid bisa take the game. Tapi kan nggak selamanya terjadi momen itu. Ketiga adalah direct play. Karena menurut gue direct play Atletico Madrid ini salah satu yang terbaik di La Liga sebenarnya. Karena mereka punya pemain yang cukup ofensif dan kreatif, seperti halnya right mid mereka yang bahkan bisa menjadi right back, Marcos Llorente. Mereka juga punya midfielder atau gelandang-gelandang yang sangat-sangat efektif kayak Griezmann, kayak Koke. Mereka juga punya pemain sayap yang amat sangat mengerikan, Julian Alvarez, bahkan baru kedatangan Ademola Lookman. Mereka juga punya arca candi di depan bernama Sorloth. Jadi menurut gue amat sangat mengerikan. Dan juga yang pasti, saat lu tahu di tim lu punya arca candi, di tim lu punya pemain sekreatif Antoine Griezmann, kita bakal bermain intensitas dengan sangat tinggi, terutama di duel. Karena mereka punya Sorloth tadi, di gelandang mereka juga gelandang yang tabrak-tabrak masuk semua. Jadi menurut gue ya memang itu adalah style terbaik untuk Atletico Madrid. Karena menurut gue kalau misalnya kalian lihat komposisi tim dan komposisi taktiknya Atletico Madrid yang sering main pakai 4-4-2 flat, ataupun ya bisa berubah 4-3-1-2, 4-3-3, tapi seringnya kan di awal sampai mereka dapat momentum mereka itu bermain 4-4-2. Karena menurut gue tim yang bermain dengan 4-4-2 dengan komposisi pemain seperti itu, kualitas pemain seperti itu, ini adalah sebuah tim yang gak mau menguasai bola demi estetika. Maksud gue ngomong kayak gitu apa? Ya mereka gak bakal menguasai bola dengan estetika seperti halnya Barcelona melaksanakan tiki taka. Mereka gak mau kayak Manchester City-nya Pep Guardiola yang punya struktur. Mereka gak mau jadi Bayer Leverkusen-nya Xabi Alonso yang punya struktur, yang punya visi misi jelas. Mereka tuh cuma mau jadi risk management. Jadi risk manager. Mereka cuma mau kontrol resiko. Ya karena memang seperti itulah Atletico Madrid. Ngelawan tim-tim besar kayak Real Madrid, Barcelona. Menurut gue ini skenario yang sempurna. No wonder mereka bisa ngalahin Madrid ataupun Barcelona dengan amat sangat mudah. Tapi memang faktornya bukan cuma di sini. Nanti gue bakal bahas lagi. Madrid Barcelona nih tipe-tipe tim yang idealis. Mereka mau megang bola secara dominan, apalagi Barcelona pakai Highland defense sekarang dengan Hansi Flick, banyak pemain yang suka nyerang. Jadi Atletico ini tinggal ya nunggu. Kalau misalnya ya mereka tinggal berdoa pemain-pemain lawan tadi blunder, rebut bolanya, transisi cepat, sikat, clear the game menurut gua, habis. Karena menurut gue tipe-tipe tim kayak Atletico ini bukan tim yang butuh peluang banyak. Mereka nggak butuh 30 shot, mereka nggak punya 20 shot. Kalau misalnya kalian lihat statistik Atletico, ya paling shotnya 10, 12, 8, 7. Tapi dari 7 shot itu bisa jadi 5-nya on target, 4-nya gol. Karena itulah Atletico Madrid. Cukup ya udah transisi aja. Sabar, nunggu, rebut, transisi, jebol. Kayak gitu ya terus. Nanti Atletico misalnya kalau main kayak gitu ya bisa kalian lihat hasilnya. Lawan Madrid 5-2, lawan Barcelona kemarin 4-0. Mengerikan. Tapi pertanyaan baru muncul. Apakah tim yang jago counter attack dan jago taktik kayak gini otomatis jago membongkar low block yang dipatenkan oleh klub-klub mediocre ataupun klub-klub papan bawahnya La Liga? Jawabannya jelas enggak. That's why Atletico Madrid terlihat sangat inkonsisten. Karena di La Liga itu menurut gue pribadi, La Liga itu punya tim ya menurut gue yang paling harus di ngeriin ya, yang paling harus diwaspadain ya Madrid, Barcelona, titik. Sisanya mungkin ada tim-tim yang cukup bagus kayak Villarreal, Bilbao, Real Betis kayak gitu. Tapi sisanya kan ya rata-rata bermain secara defensif, bermain secara Atletico Madrid juga, bermain secara low block, bermain secara parkir bis. Masalahnya taktik yang diterapkan oleh Simeone, taktik dan identitas yang dibentuk oleh Atletico Madrid ini muncul ketika lawannya bukan tim besar, tim papan bawah datang ke Wanda Metropolitano. Ya mereka maksa Atletico Madrid dengan label tim yang lebih besar, tim dengan kualitas yang lebih baik untuk bermain terbuka, untuk bermain menyerang. Tim-tim kecil itu kalau misalnya datang ke rumah tim kayak Atletico Madrid, mereka nggak nyari 3 poin pak, mereka nggak nyari 3 poin, mereka nyari 1 poin, mereka nyari poin-poin kecil-kecilan aja, karena mereka tahu seberapa sulit untuk mengalahkan tim-tim sekelas Real Madrid, Atletico Madrid dan Barcelona.
tim-tim papan bawah La Liga itu nggak pernah main buat 3 poin. Kalau misalkan kalian notice, mereka main buat 1 poin. Kalau dapat gol kedua, dapat gol unggul, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah serah, yang penting gue dapat poin. Mereka bakal parkir bis. Dan disitulah situasinya terbalik, dimana Atletico yang biasanya reaktif terpaksa proaktif. Seperti itu. Dipaksa sabar. Atletico dipaksa sabar. Atletico dipaksa untuk main positional attack. Mereka dipaksa untuk nggak main transitional attack. Karena ya, untuk mendapatkan ruang, buat nyari ruang dalam pertahanan low block yang amat sangat sulit untuk ditembus, itu butuh positional attack yang bagus. That's why tim-tim kayak Barcelona dengan positional attack yang amat sangat bagus dan tidak hanya mengandalkan transitional attack, itu kadang bisa dengan amat sangat mudah untuk memecah belah low blocknya tim-tim mediocre La Liga. That's why Barcelona, kalau yang gue lihat ya, that's why Barcelona kelihatan struggle-nya tuh memang saat lawan tim besar, yang itu memang normal. Barcelona kadang struggle lawan Madrid beberapa musim lalu. Kemarin struggle lawan ya tim-tim yang lebih menyerang kayak Sociedad, Betis. Kelihatan ya, karena memang Barcelona ini memang tim yang jelas gitu. Atletico Madrid ini menurut gue lebih abstrak lagi. Menurut gue Atletico Madrid adalah tim paling abstrak di dunia sepak bola sekarang. Secara historis juga Atletico Madrid ini bukan tim dengan sistem yang teratur, bukan tim dengan sistem struktural yang teratur gitu. Mereka nggak punya positional play yang bagus kayak Barcelona era Guardiola, nggak jelas. Mereka juga, kalau yang gue rangkum, mereka lebih kuat untuk mengontrol sebuah kekacauan yang terjadi di lapangan dibandingkan mereka disuruh untuk mengontrol ritme. Kalau misalkan kalian lihat tim-tim kayak Madrid, tim-tim kayak Bayern, tim-tim kayak Barcelona, kalau mereka udah dapat momentum saat mereka menguasai bola, itu menurut gue kelar. Mereka bakal menang pertandingan itu. Tapi tidak dengan Atletico Madrid. Atletico Madrid nggak pernah dominasi gede-gedean, karena mereka nunggu. Dan mereka nunggu transisi, di mana saat ruang transisinya hilang, kreativitas struktural mereka juga ya terbatas, karena mereka nggak punya kesempatan banyak juga kan kalau ruang transisinya ketutup. Itulah kenapa inkonsistensi di tim Atletico Madrid ini muncul. Dan menurut gue faktor ketiga itu adalah mentalitas, dimana mentalitas ini menurut gue adalah senjata yang bisa dijadiin pedang bermata dua. Dimana Simeone ini build lah, membangun sebuah kultur dimana Atletico Madrid ini harus jadi tim underdog. Atletico Madrid ini harus diremehkan, karena memang pada faktanya mereka selalu diremehkan, karena tak saingan mereka tim-tim sebesar Barcelona dan Real Madrid. Dua itu kan La Liga kan lama-lama jadi liga sepiring berdua kan, cuma ganti-gantian aja nomor 1 nomor 2-nya. Nomor 3-nya kan udah pasti Atletico Madrid. Nggak pasti sih, cuma maksud gue itulah jokesnya gitu ya. Cuma kayak Simeone ini ngebangun sebuah kultur partido a partido. Kalau misalnya kalian nggak tahu partido apa, itu adalah bahasa Spanyol dari match by match atau pertandingan ke pertandingan. Jadi di sana Atletico Madrid harus jalanin sebuah pertandingan day by day gitu ya. Ya harus turun sebagai Atletico Madrid, di mana mereka di situ harus membangun emotional intensity terlebih dahulu. Dan mentalitas ini amat sangat dibutuhkan memang saat big match. Karena di saat big match, musuh mereka jelas, visi mereka jelas. Di sana ada rivalitas, ada adrenalin yang tinggi. Tapi kalau lawan tim kecil, nggak ada yang bisa nge-trigger emotional impact-nya itu. Nggak ada yang bisa nge-trigger budaya partido a partido ala Diego Simeone. Jadi motivasi itu kalau misalnya lawan tim kecil itu kalian harus disiplin sebagai klub bola. Bukan emosional. Kalau emosional memang lu lawan Real Madrid lu harus mati-matian, karena kenapa? Real Madrid sejarahnya memang menginjak-injak Atletico, di mana Atletico nggak mau lagi diinjak-injak sama Real Madrid. Sesimpel itu. Sistem Atletico ini kan bergantung sama konsentrasi kolektif. Yang menurut gua konsentrasi kolektif ini penting karena tim-tim kayak Atletico yang mengandalkan emotional intelligence ini, mereka juga sering cywar, mereka sering, ya bisa kalian lihat lah, Atletico kan lebih tarkam dibandingkan Madrid dan juga Barcelona gitu loh. Dan
Saat konsentrasi kolektif ini intensitasnya menurun, nggak nyampe 10%, 8%, 5%, 2% pun strukturnya Atletico Madrid ini udah goyah. Jadi menurut gue ini bukan cuma soal taktik, tapi gimana caranya identitas emosional sebuah tim itu bisa bekerja. Ini kalau misalnya gue lanjutin bahas, ini bisa 2 jam sendiri, jadi gue bakal singkat aja. Jadi kita jujur-jujuran aja guys sekarang. Apakah ini sepenuhnya kesalahan taktik ataukah ini full kesalahan Simeone atau pemain? Ya menurut gue nggak sesederhana itu. Karena menurut gue beberapa musim terakhir ini Atletico udah melakukan perubahan dengan Diego Simeone gitu. Mereka punya formasi lebih fleksibel. Kadang juga Simeone nyoba-nyoba taktik, kadang juga Simeone main pakai winger segala macam. Ada banyak variasinya. Mereka juga lebih kesini, mereka juga lebih nyaman megang bola. Kalau misalnya kalian notice juga wingback Atletico zaman dulu ya, kan itu kan lebih defensif. Wingback seperti, bukan wingback ya, itu kan kayak fullback Atletico seperti Lucas Hernandez, fullback mereka seperti Sachko, itu kan lebih defensif dibandingkan ofensif. Tapi kalau misalnya kalian lihat sekarang, fullback mereka kan lebih ofensif. Mereka lebih berani untuk main menyerang lah, seperti Marcos Llorente, apalagi kayak Reinildo gitu-gitu, Mark Pubel. Yang menurut gua adalah suatu step up gitu loh. Mereka juga sekarang berani beli winger. Ada Mola Lukman yang baru datengin. Itu menurut gua adalah sebuah eksperimen, sebuah transisi taktik ataupun transisi pemikiran dari Diego Simeone. Jadi menurut gua Diego Simeone nggak bisa salahin full. Diego Simeone itu bukan pelatih yang beku. Dia masih ikuti perkembangan zaman kok. Masalahnya mungkin bukan kelemahan fundamentalnya, di mana inkonsisten ini entah kenapa selalu salah eksekusi seolah-olah. Di mana Atletico Madrid, kalau misalnya kalian nonton deh pertandingan Atletico Madrid sekali 2 kali gitu guys, kalian bakal nyadar kenapa Atletico Madrid bisa se-inkonsisten ini. Gampang kok dinotisnya. Karena ya kalian lihat, kadang tuh mereka dominan, bahkan 70 menit, 20 menit terakhir kena set piece 2 kali, dua-duanya masuk. Karena kita tahu Oblak udah gak sebagus dulu. Mereka kalah akhirnya 2-1 kayak gitu. Jadi menurut gua sepak bola modern ini itu kan sangat dipengaruhi sama small margin, di mana perubahan-perubahan kecil setitik pun itu bisa merubah jalan pertandingan. Dan menurut gua tim-tim kayak Atletico ini adalah korban dari sepak bola modern. Karena menurut gua prinsip yang mereka bentuk dan juga prinsip sepak bola modern itu amat sangat kontradiktif. Jadi pertanyaan besarnya, kira-kira Atletico Madrid ini butuh revolusi taktik atau enggak? Karena ya memang kalau gue ngomong evolusi lebay banget. Tapi perubahan total kan jarang yang instan guys. Jadi menurut gue perlu ada proses di sana. Evolusi gradual ini adalah sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk Atletico Madrid. Mungkin bisa nambahin variasi build up, mereka bisa nge-sign atau misalnya nyari-nyari di market siapa sih kira-kira gelandang yang progresif. Karena menurut gue gelandang Atletico sekarang tuh bukan gelandang progresif, tapi gelandang yang dipaksa progresif. Koke itu kan sebetulnya camp awalnya, sekarang dia dipaksa menjadi center mid, kadang bahkan jadi center defensive mid. Dulu mereka punya gelandang progresif seperti Saul Niguez, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu mereka punya gelandang progresif seperti Rodri, tapi kan sekarang udah nggak ada Rodrinya. Mereka tinggal punya gelandang penyerang seperti Antoine Griezmann yang makin lama makin digerus umur, kita nggak bisa bohong. Gue itu sih Atletico Madrid. Tapi kalau misalnya mau menerapkan itu pun masih selalu ada resiko, dimana kalau evolusi terlalu lambat, mereka itu bakal jadi tim yang ketinggalan zaman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Atletico Madrid juga terlalu hati-hati dalam eksekusi, identitas mereka sebagai Atletico Madrid juga hilang. Kalau misalnya DNA mereka tetap jadi tim yang mau kontrol resiko dibandingkan dengan kontrol ritme, ya mungkin Atletico Madrid nggak pernah jadi tim yang bakal bermain bagus saat melawan tim-tim yang di La Liga gitu loh. Hoki-hokian, mereka cuma nyari momen. Ya mungkin itu sih yang bisa gue bahas mengenai keunikan tim ini gitu. Gue selalu suka ngebahas Atletico Madrid karena gue pribadi sebenarnya gue benci banget sama Atletico Madrid karena ya gue fans Madrid. Bahkan gue sebagai fans Madrid, gue lebih benci Atletico Madrid daripada Barcelona. Kalau misalnya kalian tahu kenapa, kalian berarti Madridista betulan. Tapi semoga kalian ngerti. Tapi maksud gue benci ini ya emang jujur gue benci sekali dengan Atletico. Tapi gue di sini balik lagi, gue menjadi orang yang objektif. Gue bakal membahas banyak klub di sini. Gue harus bisa objektif, gue harus belajar objektif juga. Jadi itu yang bisa gue bahas. Tapi mungkin untuk closingan, jadi gue punya satu pertanyaan buat kalian. Mungkin kalian bisa drop di komen kalau misalnya kalian nonton sampai akhir. Kalau menurut kalian sendiri, kira-kira Atletico Madrid ini batas akhir Simeone atau bukan? Karena menurut gue ini pertanyaan amat sangat sensitif.
Apakah Simeone itu adalah ceiling tertinggi untuk Atletico? Dimana maksud gue bilang kayak gini, saat Atletico merubah taktik mereka, saat Atletico ingin mengubah identitas mereka, nggak bakal ada pelatih yang sebagus Simeone dalam menangani Atletico Madrid seperti itu. Karena menurut gue ini bisa aja kita menyaksikan fase akhir dari suatu era di mana Atletico Madrid ternyata bukanlah tim besar seperti itu. Karena untuk juara Liga yang isinya ada Madrid dan Barcelonanya, lu nggak bisa cuma menang pas lawan derby, lu harus menang juga lawan tim-tim kroco di bawah gitu. Istilah kata ya, tim-tim kroco, mohon maaf kalau terlalu kasar, tapi gue bakal bilang tim-tim kroco di bawah gitu. Karena memang Atletico Madrid ini hobinya kalah lawan tim-tim kroco. Ya lu perlu konsisten untuk menangin liga gitu loh. Lu harus konsisten, lu harus bantai-bantai juga. Kenapa nggak bisa ngebantai tim-tim mediocre tapi ngebantai Barcelona Madrid? Ya why not? Itulah Atletico Madrid, karena menurut gue Atletico Madrid ini bukan sekedar paradoks, Pak. Atletico Madrid ini jelas bukan tim yang gagal, tapi menurut gue Atletico Madrid ini adalah tim yang dirancang buat duel kekuatan. Mereka bukan tim yang dirancang untuk dominasi struktural. Mereka punya high floor, mereka punya ceiling yang cukup tinggi, tapi itu jarang ancur juga. Tapi masalahnya ceiling mereka itu kadang muncul saat emosinya menyala. Saat Atletico Madrid ini kayak ada yang tekan power on-nya. Tapi selama power on itu nggak ditekan, Atletico Madrid will still be a normal mediocre club. Dan selama identitas itu nggak berubah total, menurut gue pribadi, inkonsistensi melawan tim-tim kecil ini ya memang bukan anomali. Karena kalau gue ngelihatnya itu adalah konsekuensi dari sebuah desain, dimana Atletico Madrid ini memang didesain menjadi tim yang seperti itu oleh Diego Simeone. Jadi pertanyaan buat kalian guys, kalau lu pada jadi manajemen Atletico, lu lebih pilih untuk menjaga identitas defensif klub tadi, atau jadi klub yang mau risk taking? Kalau gue pribadi, gue bakal jadi klub yang risk taking, tapi ini bukan tentang Atletico mungkin. Jadi see you on the next video. Thank you guys sudah nonton sejauh ini. Ini lebih ke arah ya pingan gue soal filosofis dan segala macam. Jadi mohon maaf kalau kalian bosen. Kita bakal ketemu di video berikutnya. Bye-bye.